Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semesta alam. Hanya kepadanya kita memohon. Hanya kepadanya kita memohon taufik, memohon perlindungan, dan hanya kepadanya kita bertobat. Hanya kepadanya pula kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bidzunubi ibadi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Demikian juga mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena kita tahu bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Al-Baqarah ayat 197. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan yang diutus untuk sekalian alam. Semoga shalawat dan salam juga terlimpah kepada keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti syariatnya hingga di akhir zaman. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan khutbah singkat ini, kami akan menyampaikan tentang peran penting waktu dalam pandangan Islam. Tanpa kita sadari betapa cepatnya kilatan waktu berlalu. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga untuk dimiliki, sekaligus sesuatu yang paling mudah untuk disia-siakan.
Menyia-nyiakan waktu sama artinya kita menyia-nyiakan kehidupan sendiri. Dan jika hidupnya telah tersia-siakan, maka tak ada arti apapun bagi hidupnya di dunia ini, apalagi bekal kelak di akhirat. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada dua nikmat besar yang sering diabaikan oleh manusia, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang membuat manusia tertipu. Hal ini dapat kita lihat dalam sabdanya, nikmatani maghbunu fihima kasirum minan nas as-sihah wal farol. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yakni nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari. Kita seringkali merasakan betapa nikmatnya kesehatan. Justru ketika kita tergeletak sakit, atau justru ketika kita sedang berbaring dirawat di rumah sakit, baru kita menyadari betapa indahnya karunia nikmat sehat. Demikian pula kita menyadari nikmat waktu luang. Baru akan tumbuh kesadaran tatkala kita dikejar-kejar oleh kesibukan. Atau tahu-tahu kita sudah menjadi tua renta. Betapa banyak waktu yang tersia-siakan. Oleh karena itulah kita harus mensyukuri nikmat waktu, nikmat kesehatan. Bagaimana cara mensyukurinya? Adalah dengan cara berupaya sebaik mungkin memanage waktu itu, memanfaatkan kesehatan itu untuk memperbanyak ibadah kita, melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang tertuang di dalam Al-Quran melalui sunnah Rasulnya, dengan semampu kita, semaksimal kita, dan menjauhi segala larangannya. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah. Kita tahu banyak orang yang tertipu atas nikmat sehat, nikmat waktu. Kemudian siapakah mereka yang tertipu atas nikmat sehat dan nikmat kesempatan waktu? Kita menukil pendapat Imam Ibnu Al-Jauzi. Manusia berada dalam kondisi sehat, namun ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan urusan dunianya. Ada pula memiliki waktu luang, namun di dalam kondisi tidak sehat. Pada saat manusia memiliki waktu luang dan nikmat sehat, tapi justru rasa malas dalam melakukan amalan ketaatan, itulah manusia yang tertipu. Padahal kita memahami betapa penting peranan waktu di dalam kehidupan. Bisa dibilang kita dikejar waktu. Kita dilahirkan hingga kita menuju ajal. Itu ada batasan waktu. Tidak abadi, ada batasan untuk menuju alam keabadian. Namun tak jarang sebagian orang justru tidak menyadarinya akan pentingnya waktu dalam menjalani kehidupan. Sehingga lebih banyak yang tersia-siakan. Mungkin mereka terlalu asik menikmati keindahan dunia. Mungkin mereka terlalu asik dengan kesibukan kerjanya. Sehingga lupa bahwa hidup di dunia ini sifatnya adalah sementara untuk mengumpulkan bekal akhirat. Mari kita simak dalam surat Al-Ghafir ayat 39. Innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qaror.
Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah sebuah kesenangan sementara. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Dalam pandangan Islam, waktu tidak sekedar menyoal perihal rutinitas kehidupan sehari-hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jam 1, jam 2, tanggal 1, tanggal 2. Bukan hanya sekedar itu. Islam menempatkan waktu sebagai perkara penting dan mendasar. Sehingga jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka kerugianlah yang akan diperolehnya. Kerugiannya tidak bisa dibilang lebih dari kerugian yang lainnya. Kerugiannya adalah kerugian tidak terukur dengan materi. Menyia-nyiakan waktu bisa berakibat terbengkelainya sisi akhirat bagi seorang mukmin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mari kita simak satu surat yang membahas tentang waktu sebagai peringatan kita agar kita mampu memanage hati kita bahwa kehidupan dunia adalah sementara. Apa yang harus kita kerjakan? Mari kita simak. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus sholihah. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan saling nasihat menasihati untuk kebenaran dan saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Syekh An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa maksud dari kalimat wal asri adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa atau zaman di mana di dalamnya terdapat rangkaian peristiwa kehidupan seperti lapang, sempit, kaya, miskin, senang, sedih, serta kisah-kisah kehidupan yang melingkup setiap anak manusia. Dalam menjalani beragam peristiwa dan kisah hidup tersebut, manusia selalu berada dalam kerugian. Kecuali mereka yang memegang teguh 4 prinsip hidup yang diajarkan Al-Quran. Keempat prinsip hidup tersebut adalah yang pertama, iman. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, saling menasehati untuk kebenaran. Dan yang keempat adalah saling menasehati untuk kesabaran. Abdul Karim Al-Khatib menjelaskan bahwa kerugian yang dimaksud adalah kesesatan akibat ketidaktahuan manusia akan kualitas dirinya serta keengganannya untuk mencapai posisi yang mulia di sisi Allah. Padahal sebagai mukmin, sebagai muslim, memahami, mengetahui bahwa manusia diciptakan makhluk sebaik-baik bentuk. Sebagaimana di dalam firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin ayat 4. Namun ironisnya, justru sebagian manusia tidak menyadari posisinya jika oleh Allah diciptakan sebaik-baik bentuk. Sehingga tidak menjalani seharusnya yang dijalani menuju nilai-nilai kemuliaan di sisi Allah. Justru jalan yang ditempuh adalah jalan sesat. Sehingga apa yang terjadi?
Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Pada At-Tin ayat 5. Hanya sedikit saja mereka yang menyadari bahwa dirinya adalah makhluk Allah yang diciptakan paling sempurna, yang bisa menunjukkan kemuliaannya di sisi Allah, yakni mereka yang senantiasa meningkatkan iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jelas di sini kesia-siaan urusan dunia meninggalkan akhirat dengan kekayaan sebesar apapun, jika tidak memiliki nilai keimanan dan ketakwaan, maka tidak akan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, jangan pernah kita lalai dalam mencari bekal untuk iman dan takwa kita sebagai bekal kelak di akhirat. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Dua prinsip pertama, yaitu iman dan amal. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, saling terkait erat satu sama lain. Inilah nikmat yang paling agung dan dia berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan jika keimanan itu melekat dalam hati, maka dalam dirinya akan tumbuh rasa benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mari kita simak firman Allah. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karahu ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humul rasidun. Fadlam minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8. Disinilah perlunya bukti keimanan seseorang harus terwujud dalam tindakan serta aktivitas sehari-hari, harus selalu mencerminkan, melandaskan iman yang ada di dadanya. Omong kosong seseorang mengaku dirinya iman jika perilakunya sama sekali tidak mencerminkan nilai keimanan yang sesungguhnya. Contoh konkret. Rajin beribadah mengaku dirinya beriman, tetapi masih belum bisa rukun dengan tetangganya, masih belum bisa rukun dengan saudaranya, maka hal ini keimanannya masih belum sempurna. Ini sebagai introspeksi diri kita. Jika kita menginginkan keimanan kita sempurna, jika ada perselisihan dengan tetangga yang kurang baik, segera untuk memperbaiki. Jika ada hubungan dengan saudara kurang baik, segera untuk memperbaiki. Inilah kalau kita ingin betul-betul keimanan kita sempurna. Mari kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdu hatta yuhibbu li jari aw li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang hamba dikatakan beriman
atau dengan iman yang sempurna hingga ia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Dengan demikian kita sadar bahwa antara iman dan perilaku adalah merupakan satu kesatuan yang sinergitas, bentuk tatanan konkret ada di dalam diri insan yang beriman. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah. Jika iman dan amal soleh ini bersinergi dengan baik, itulah yang akan bisa menghindarkan kita dari kerugian. Kemudian, dua prinsip saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Imam Az-Zamarkasi dalam tafsir Al-Kasaf menjelaskan bahwa makna watawasau bil haq, menasihati untuk kebenaran, adalah saling menasihati untuk tetap dalam bertauhid kepada Allah, taat kepadanya, mengikuti kitabnya, meneladani rasulnya, suhud dalam urusan dunia, serta semangat dalam urusan akhirat. Sedangkan watawasau bis sabr, menasihati untuk kesabaran, adalah saling menasihati untuk tetap sabar dalam ketaatan kepada Allah dan dalam menjauhi larangannya. Namun disayangkan bahwa sebagian manusia dalam menjalani beragam peristiwa dan kisah hidup tersebut tak sedikit yang berada dalam kerugian. Karena mereka selain tidak memegang teguh 4 prinsip hidup yang diajarkan Al-Quran, juga tidak pula memanfaatkan kesempatan dengan baik untuk bekal akhirat. Meskipun secara fisik sehat dan punya kesempatan waktu luang. Yang demikian inilah termasuk golongan orang-orang yang tertipu akan kesenangan dan kenikmatan dunia hingga kelak akan memetik buah penyesalan. Oleh karena itulah pentingnya kita untuk senantiasa mampu memanage waktu antara kebutuhan dunia, kenikmatan dunia dengan apa yang kita raih, bekal pundi-pundi takwa untuk akhirat. Ini harus berimbang. Tidak bisa kita hanya mendahulukan ketakwaan mengabaikan dunia. Tidak bisa. Mendahulukan dunia mengabaikan, tidak bisa. Amal soleh ini adalah seiring bekerja untuk kebutuhan dunia dan akhirat harus sama-sama diraih. Dengan kita melakukan amal soleh semacam ini, insya Allah kita tidak tergolong orang-orang yang oleh Allah sudah diperingatkan di dalam surat Al-Fajr ayat 24. Ya laitani qaddam tuli hayati. Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Ini sebuah penyesalan yang tak pernah ada manfaatnya. Sebuah penyesalan keabadian di akhirat. Oleh karena itu, kita senyampang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Waktu yang terluang yang seharusnya kita bisa menimba, mengumpulkan pundi-pundi amal soleh yang sudah terlewati tetapi tersia-siakan. Mari ke depan kita tingkatkan iman dan takwa kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyutimma makarimal akhlaq. Liyuhyina hayatan thayyibatan fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna
Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Untuk yang khutbah kedua ini, mari kita fokus kepada Allah agar kita senantiasa dimudahkan di dalam meningkatkan iman dan takwa kita, agar hidayah senantiasa tertanam di dada kita hingga akhir hayat kita, serta kita senantiasa diberi kemudahan di dalam mempelajari ilmu agama dalam rangka memperbaiki iman dan takwa kita, di dalam rangka memperbaiki ibadah kita, di dalam rangka kita untuk melangkah yang lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir lil muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakarati maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,